VOA This Morning. Halo pendengar VOA, senang sekali kita berjumpa lagi menjelang akhir bulan Mei. Oh ya, bulan Mei di Amerika diperingati sebagai Bulan Warisan Budaya Asia, penduduk asli Hawaii, dan penduduk Kepulauan Pasifik. Nah, hari Sabtu ini berlangsung Festival Asia. Tentu saja Indonesia berperan serta dengan menyajikan makanan khas Indonesia serta seni budaya termasuk batik dan kerajinan. Upaya ini dilakukan Amerika untuk menghargai komunitas Asia yang tinggal di AS. Baiklah pendengar, kami mulai VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya Spanyol, Irlandia, dan Norwegia resmi akui Palestina sebagai negara. The state of Palestine must be viable, with the West Bank and Gaza connected by a corridor, and with East Jerusalem as its capital. Sejumlah anggota OKI dan Uni Eropa berteguh tekad solusi dua negara. Apel ketiga adalah mengenai pentingnya pengakuan terhadap Palestina dan dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB. Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan pagi ini. Jangan lupa Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama rekan Karlina Amkas. Selamat pagi. Irlandia Selasa secara resmi mengakui negara Palestina dalam upaya terkoordinasi oleh 3 negara Eropa Barat untuk menambah tekanan internasional terhadap Israel agar melunakkan tanggapannya terhadap serangan yang dipimpin Hamas tahun lalu. And I hope it sends the Palestinian people a message of hope that in this their darkest hour, Ireland stands with them. Saya berharap pengakuan ini memberi pesan harapan kepada rakyat Palestina bahwa saat-saat tergelap mereka, Irlandia bersama mereka, kata Perdana Menteri Irlandia Simon Harris kepada anggota parlemen di Parlemen Irlandia setelah kabinetnya secara resmi menandatangani keputusan tersebut. Israel mengutuk langkah diplomatik itu dan menyatakan bahwa itu tidak akan berdampak langsung pada perang di Gaza. Pengakuan 3 negara Eropa, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol merupakan kemenangan bagi upaya Palestina dalam dunia opini publik dan kemungkinan akan memberi tekanan kepada negara-negara besar Uni Eropa, yaitu Perancis dan Jerman, untuk berpikir ulang tentang sikap mereka. Hakim yang menangani kasus dokumen rahasia Donald Trump di Florida Selasa menolak permintaan jaksa untuk melarang mantan presiden tersebut membuat pernyataan publik yang dapat membahayakan aparat penegak hukum yang terlibat penuntutan. Jaksa telah mengatakan kepada Hakim Distrik Amerika Eileen Cannon bahwa pembatasan itu perlu guna melindungi penegak hukum dari kemungkinan ancaman dan pelecehan setelah calon presiden dari Partai Republik itu mengklaim tanpa dasar bahwa pemerintahan Biden ingin membunuhnya sewaktu dilakukan penggeledahan di resor miliknya Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida hampir 2 tahun lalu. Cannon menolak permintaan tersebut tanpa prasangka. Artinya, jaksa dapat mengajukan permintaan itu lagi. Juru bicara tim penasihat khusus Jack Smith Selasa menolak berkomentar. Kampanye Presiden Joe Biden Selasa muncul di luar sidang pidana uang tutup mulut mantan Presiden Donald Trump di kota New York. Mereka melakukan itu sebagai upaya memfokuskan kembali pemilihan presiden pada pemberontakan gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Tim Biden yang umumnya tidak peduli pada persidangan itu sejak dimulai 6 minggu lalu, berupaya memanfaatkan momen penutupan persidangan yang penuh drama. Mereka mengutus aktor Robert De Niro dan beberapa petugas pertolongan pertama di gedung Capitol pada hari itu ke lokasi persidangan. This is the time to stop him by voting him out once and for all. Ini adalah waktu yang tepat untuk menghentikannya dengan tidak memilihnya untuk selamanya. Kita tidak ingin bangun setelah pemilu dan berkata lagi, "Ya Tuhan, apa yang telah kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan dia terpilih lagi."
Tim kampanye Biden pekan lalu merilis iklan baru yang dinarasikan De Niro. Iklan itu mengkritik tajam kepresidenan Trump dan rencananya jika dia terpilih kembali. Cuaca buruk terus melanda bagian-bagian Texas Selasa, pasca tornado yang mematikan pada libur panjang akhir pekan terkait Memorial Day. Angin topan merobohkan pepohonan di daerah sekitar Dallas. Media lokal melaporkan bahwa lebih dari 750.000 pelanggan mengalami pemadaman listrik ketika badai melanda di wilayah tersebut. Bandara kecil di sana, Dallas Love Field, melaporkan embusan angin mencapai 120 km per jam pada Selasa pagi. Cuaca berbahaya ini terjadi setelah tornado yang menewaskan sedikitnya 7 orang selama akhir pekan di komunitas Valley View. Dinas Layanan Cuaca Nasional Amerika memperkirakan cuaca ekstrim akan berlanjut di Texas Tengah hingga Rabu pagi. Paus Fransiskus telah meminta maaf karena menggunakan bahasa yang vulgar tentang kaum gay sewaktu berbicara tentang larangan gereja Katolik terhadap imam gay. Komentar Paus itu disampaikan kepada Majelis Uskup Italia pada 20 Mei. Diskusi pribadi tersebut terjadi setelah para uskup Italia menyetujui dokumen tentang pelatihan seminari di Italia. Dokumen yang tidak dipublikasikan dan masih ditinjau tahta suci tersebut dilaporkan mungkin melonggarkan larangan ketat Vatikan terhadap imam gay. Dokumen tersebut menyatakan bahwa gereja tidak dapat mengizinkan laki-laki menjadi imam atau menempuh pendidikan di seminari jika mereka homoseksual, memiliki kecenderungan yang mendalam untuk homoseksual, atau mendukung apa yang disebut budaya gay. Matteo Bruni, juru bicara Vatikan, mengakui komentar tersebut dalam pernyataannya. Pendengar, demikian Berita Dunia VOA Washington. Pendengar, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia hari Selasa secara resmi telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara dengan harapan negara-negara Eropa lain akan segera mengikuti jejak mereka sehingga bisa terwujud gencatan senjata dalam perang antara Israel dengan Hamas di Gaza. Pengakuan itu kemudian memicu kemarahan Israel. España se sumará así a los más de 140 países. Demikian pernyataan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, yang disampaikan di Madrid pada hari Selasa. The state of Palestine must be viable, with the West Bank and Gaza connected by a corridor. Negara Palestina harus berdiri sendiri dengan tepi barat dan Gaza terhubung oleh sebuah koridor dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, serta harus disatukan di bawah pemerintahan yang sah dari Otoritas Nasional Palestina. Spanyol, Irlandia, dan Norwegia secara resmi kini telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Warga Palestina pun menyambut gembira langkah yang dilakukan ketiga negara Eropa tersebut. Salah satunya ditunjukkan dengan memasang bendera ketiga negara itu di bangunan pemerintahan kota Ramallah yang terletak di tepi barat. Muhammad Nashashibi, salah satu warga Palestina, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pengakuan internasional merupakan hak warga Palestina yang sah, bahkan sejak sebelum tahun 1920. ولكن اليوم بلشت تتضح الصورة ونأخذ كفلسطينيين حقوقنا. Hari ini gambarannya mulai semakin jelas dan sebagai warga Palestina kami mulai mendapatkan hak-hak kami sedikit demi sedikit sampai kami mendapat semua hak kami. Melalui pengakuan secara resmi ini, Madrid, Dublin, dan Oslo menyatakan bahwa mereka ingin mempercepat upaya mewujudkan gencatan senjata dalam perang Israel dengan Hamas di Gaza. Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, mengatakan bahwa pengakuan Palestina sebagai sebuah negara perlu dilakukan sekarang. If countries do not now take this formal step to recognize Palestine, I fear there may not be the opportunity in the future. Jika negara-negara tidak mengambil langkah formal untuk mengakui Palestina, saya khawatir tidak akan ada kesempatan lagi pada masa depan. Sekarang saatnya untuk bertindak. Perbatasan tahun 1967 perlahan terkikis dan hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Pengakuan itu lantas memantik kemarahan Israel yang kini semakin terkucilkan dari komunitas internasional setelah konflik di Gaza berlangsung selama lebih dari 7 bulan. Menurut Israel, langkah itu sama saja dengan mendukung aksi yang dilakukan Hamas. Asisten Profesor Hukum HAM dan Hukum Internasional Publik di Utrecht University, Kustrim Istrefi, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pengakuan yang dilakukan ketiga negara Eropa itu memiliki signifikansi hukum dan politik, tidak hanya simbolis, serta negara-negara lain bisa segera mengikuti langkah tersebut.
I think it is important that it comes at a timing that we face a devastating. Saya kira ini menjadi penting karena terjadi pada saat kita menghadapi tragedi kemanusiaan yang menghancurkan Gaza. Dan saya kira pengakuan ini lebih merupakan tanggapan atas apa yang dilakukan Israel daripada apa yang dilakukan Palestina untuk mencapai pengakuan dalam situasi saat ini. Meski begitu, Israfi tidak mengharapkan seluruh Uni Eropa akan mencapai kesepakatan bulat terkait pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Seperti yang terjadi di Denmark, parlemen negara itu menolak proposal untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada hari Selasa, dengan alasan yang sejalan dengan sikap pemerintahnya yang memandang bahwa Palestina tidak memiliki satupun otoritas yang berfungsi atau kendali atas wilayahnya sendiri. Dari Washington DC, Tarik Sirziman melaporkan untuk VOA. Sejumlah negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dengan sebagian negara anggota dan bukan anggota Uni Eropa kembali mendorong upaya mencapai solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan khusus yang dilangsungkan pada hari yang sama ketika 3 negara di Eropa menyampaikan pengakuan resmi pada Palestina. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir, Indonesia, Aljazair, Bahrain, dan Wakil Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab yang merupakan kelompok kontak Organisasi Kerjasama Islam OKI pada hari Selasa melangsungkan pertemuan di Brussel bersama sejumlah negara anggota dan bukan anggota Uni Eropa. Pertemuan ini dilangsungkan bersamaan dengan pengakuan resmi Irlandia, Spanyol, dan Norwegia atas Palestina sebagai negara. Dalam konferensi pers virtual Selasa sore, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pertemuan ini sangat penting artinya di tengah makin memburuknya situasi di Palestina dan kian tidak diindahkannya keputusan-keputusan ICJ atau Mahkamah Internasional oleh Israel. Ada beberapa permintaan kepada negara-negara Eropa yang disampaikan negara-negara anggota OKI juga negara anggota dan bukan anggota Uni Eropa, yaitu mendorong pemberlakuan gencatan senjata segera dan permanen di Gaza dan pemberian dukungan penuh pada kerja UNRWA sebagai satu-satunya badan PBB yang mencukupi kebutuhan para pengungsi Palestina di garis depan saat ini. Apel ketiga adalah mengenai pentingnya pengakuan terhadap Palestina dan dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB. Saya juga kembali menekankan pentingnya semua negara untuk menggunakan pengaruh masing-masing agar veto mengenai keanggotaan Palestina di PBB tidak terjadi lagi. Pertemuan itu secara khusus juga menyampaikan penghargaan kepada Norwegia, Spanyol, dan Irlandia yang mengakui negara Palestina dan mendorong negara-negara lain di Eropa untuk melakukan langkah serupa. Pengamat hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia, Hasbi Aswar, mengatakan pertemuan yang membahas pengakuan atas negara Palestina tersebut akan mengubah cara pandang negara-negara Eropa terhadap Palestina. Selama ini kan Palestina dipandang sebagai non-state entity ya, atau entitas non-negara. Nah, kalau semakin banyak yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara, artinya nanti Israel akan semakin terjepit. Kalau sekarang kan Israel memandang Palestina itu sebagai non-state ya. Artinya ketika Israel melakukan berbagai macam serangan-serangan gitu di Palestina, itu kan konteksnya bukan perang negara lawan negara. Secara terpisah, pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai perkembangan solusi dua negara telah semakin progresif. Semakin banyak negara di dunia yang menilai solusi dua negara sebagai penyelesaian paling realistis untuk masalah Palestina. Namun memang kan tantangannya adalah pada level rejim di Israel sendiri yang belum memberikan ruang ya bagi kemerdekaan rakyat Palestina. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, Pennsylvania adalah salah satu negara bagian utama di Amerika yang dapat menentukan hasil pemilu presiden bulan November nanti. Wartawan VOA Scott Stearns melihat kiat yang dilakukan Joe Biden dan Donald Trump untuk memenangkan negara bagian berpenduduk hampir 13 juta jiwa itu. Berikut laporannya. He's all about disinformation. Pilots come in, he said, I used to fly a plane. Trump is worried voters are going to hold him accountable for the cruelty and chaos he created. The bad news for Trump is we are going to hold him accountable. Pendengar, Pennsylvania adalah negara bagian besar yang terpecah secara politik dan dapat memihak kepada siapapun dalam pemilu kali ini.
Profesor Michael Sanchez dari Departemen Ilmu Politik Temple University mengatakan, We went for Donald Trump in 2016. We went for Joe Biden in 2020. Pennsylvania memilih Donald Trump pada tahun 2016, lalu memilih Joe Biden pada tahun 2020. Pada kedua pemilu presiden itu, selisih suara antara 40 sampai 80 ribu di negara bagian berpenduduk hampir 13 juta jiwa. Jadi kami benar-benar terpecah. Sanchez mengatakan isu yang menjadi keprihatinan utama pemilih di Pennsylvania adalah soal ekonomi dan imigrasi. There's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positives in the economy. Ada banyak pembicaraan di antara orang-orang Biden untuk mencoba menyoroti hal-hal positif dalam perekonomian. Hal itu tampaknya masih belum benar-benar dipahami oleh masyarakat umum. Jadi mereka masih sangat khawatir tentang ekonomi. Orang-orang mengkhawatirkan imigrasi dan perbatasan selatan, meskipun Pennsylvania sama sekali tidak berada di dekat perbatasan selatan. Saat berkampanye di Pennsylvania, mantan Presiden Donald Trump juga menyerang kebijakan Biden di perbatasan dan prakarsa energi bersih. To think about what we have to go through and the things we put up with the border. Memikirkan apa yang harus kita lalui dan kita tanggung dalam isu perbatasan tanpa kemandirian energi dengan semua mobil listrik. Apakah semua orang ingin membeli mobil listrik selama sisa hidup mereka? Mobil listrik dan barang-barang impor dari Tiongkok adalah dua isu sensitif di negara bagian di mana pemilihnya sangat terorganisir dan aktif secara politik. Biden yang bulan ini melipat gandakan biaya masuk untuk kendaraan listrik Tiongkok mengatakan persaingan yang tidak sehat telah menipu para pekerja Amerika. I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America by union workers, period. Saya bertekad agar kendaraan listrik masa depan dibuat di Amerika oleh serikat pekerja kita. Titik. Jajak pendapat politik yang dilakukan di Philadelphia Inquirer bulan ini menunjukkan Biden dan Trump secara statistik memiliki suara yang sama kuatnya di Pennsylvania, meskipun dukungan dari pemilih muda dan bukan warga kulit putih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 4 tahun lalu. Kedua kelompok ini terbukti penting bagi Biden ketika memenangkan negara bagian itu pada tahun 2020. Demikian laporan tim VOA.